Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Sang Musuh Satrio Piningit Penuh Tipu Daya. Wahai sahabat putra putri Nusantara, pernahkah sahabat semua mengalami kejadian menemukan suatu benda ataupun barang yang hampir nyaris dengan aslinya, padahal sesungguhnya itu adalah yang palsu? Seperti sahabatku semua ketika membeli sebotol madu, tentunya sahabatku semua tidak akan pernah menduga jika madu yang sahabat beli adalah madu yang palsu. Terlebih lagi bagi putra putri Nusantara yang tidak paham membedakan mana yang asli, mana yang palsu, tentunya akan mudah sekali terkecoh disodorkan dengan madu yang palsu oleh oknum-oknum yang menginginkan keuntungan untuk kepribadiannya. Setiap hal-hal yang istimewa, setiap hal-hal yang memiliki nilai tinggi, memiliki harga yang begitu menawan, tentunya akan ada sisi-sisi yang menirunya ataupun menjadi sisi lain dari yang asli. Begitu pula sosok manusia pilihan, manusia yang telah disampaikan oleh para leluhur kita akan ada kemunculannya di akhir zaman. Tentunya sosok yang istimewa ini, sosok manusia pilihan ini pun akan begitu banyak yang mencoba mengakui dirinya sebagai sosok manusia pilihan yang sejati. Setiap gelas yang diisi dengan susu, tentunya jika siapapun yang meminumnya akan membawa khasiat dan manfaat buat kesehatan tubuhnya. Akan tetapi wahai sahabat putra putri Nusantara, bagaimanakah jika sahabat semua diberikan ataupun disodorkan dua gelas yang sama dan di dalamnya terbuat ataupun ditaruh masing-masing susu? Akan tetapi di sisi lain ada susu yang tidak layak untuk dikonsumsi, meskipun secara kasat mata, secara pandangan mata, keduanya nyaris tidak ada bedanya. Susu yang murni lagi sehat menyehatkan akan membawa manfaat buat yang meminumnya. Akan tetapi ada lagi satu susu yang terlihat murni, akan tetapi telah terkontaminasi oleh bakteri ataupun telah terbuat atau terbubuhi oleh racun, maka tentunya itu akan membawa kepatalan bagi siapa yang meminumnya. Sepintas sekilas susu itu seperti sama, bahkan bagaikan gambaran sebotol madu yang kita lihat. Madu yang nyaris seperti aslinya ternyata bukan yang aslinya. Begitu pula para musuh-musuh Sang Kinasih Satrio Piningit. Akan ada berbagai macam cara, bahkan cara-cara yang memaksa, cara-cara yang anarkis, cara-cara yang penuh dengan kekejaman ataupun kebrutalan akan memaksa para putra-putri Nusantara untuk mengakuinya. Sang Kinasih Satrio Piningit dan para leluhur terdahulu kita pernah mengatakan untuk selalu eling dan waspada. Eling dan waspada. Harus ingat dan harus tetap waspada. Apa yang diingat? Ingat bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentunya siapapun yang mengimani atau mengaku berketuhanan tentunya akan menonjolkan sifat pengasih dan penyayang. Dan waspada, apakah kita harus berburuk sangka atau waspada? Apa yang dimaksud dengan waspada? Waspada adalah menjaga kita dan keluarga kita agar selalu aman,
bahkan menjaga bumi pertiwi kita agar selalu aman. Jangan sampai kerampokan ataupun kecolongan. Apakah ketika kita berbuat berbaik sangka itu salah? Tentunya tidak salah. Namun, sikap waspada itu sangatlah penting, disertai dengan baik sangka. Karena ketika kita berbaik sangka, kita akan mendapat nilai-nilai yang positif yang terselubung dari hal yang terlihat tidak baik. Untuk itu tetaplah berbaik sangka, tetaplah berkeyakinan kepada Yang Maha Kuasa, dan tetap waspada. Selalu ingat dan selalu waspada. Kata waspada dan buruk sangka memang hampir persis sama. Kita dilarang ataupun dicela oleh Yang Maha Kuasa ketika kita selalu berburuk sangka. Tapi ketika kita mau waspada, Yang Maha Kuasa sungguhlah sangat memberikan rahmat kepada mereka yang selalu mau berwaspada. Sifat waspada adalah sifat menjaga ataupun memelihara dari ancaman-ancaman sebuah objek yang bisa saja menimbulkan kerugian ataupun hal-hal yang fatal yang mengalami diri kita, keluarga kita, harta benda kita, bahkan negara kita. Namun, di dalam waspada kita tidak berburuk sangka kepada orang lain. Seperti contohnya, ketika kita melihat orang yang memiliki tato, apakah kita berburuk sangka ataukah waspada? Waspada adalah kita tetap menjaga sopan santun, tata krama ketika berinteraksi dengan mereka yang terlihat seperti preman. Akan tetapi jika kita berburuk sangka, kita akan mengecap mereka adalah sebuah ataupun seorang yang memiliki perangai yang jahat, suka memalak, suka merampok, bahkan suka menghakimi, membunuh ataupun menyakiti orang lain. Dengan contoh lain adalah ketika kita waspada, kita sama seperti ketika mau meninggalkan rumah, maka rumah kita harus kita kunci terlebih dahulu. Itu adalah tindakan waspada agar jangan sampai rumah kita dimasuki hal-hal yang dapat merugikan rumah kita dan keluarga kita. Apakah itu termasuk sikap berburuk sangka kepada tetangga, sementara kita mengunci rumah kita saat bepergian? Tentu saja tidaklah kita berburuk sangka pada tetangga kita. Ini perbedaan waspada dan buruk sangka. Untuk itu, wahai sahabat Putra Putri Nusantara, waspadalah akan kemunculan sosok musuh Sang Kinasih Satropingit yang tipu dayanya sangatlah halus. Salam santun, salam rahayu.